Jis, ada istilah dalam bisnis namanya white label nih. Nah, ini tuh istilah apa nih white label nih? Dalam bisnis gitu. Dia tuh apa gitu? Jadi white label bisnis itu dia bikin produk tanpa merek. Bikin produk tanpa merek. Tanpa merek. Nah, bentar. Bikin produk tapi tanpa merek. Tanpa merek. Jasa juga bisa. Jasa bisa. Nah, nanti pihak lain boleh memberi mereknya sendiri di produk itu. Kayak gini kalau di kita itu kayak bisnis snack bal-balan tuh ya? Ya, snack bal-balan bisa. Oke. Nah, jadi di mana pembelinya itu bisa memberikan merek sendiri untuk dijual lagi gitu. Nah, banyak contohnya. Kayak tadi misalkan snack bal-balan. Ngejualnya itu bal-balan kan. Nanti sama orang tuh bakal di-packing ulang, terus dikasih merek gitu. Benar. Terus ada juga baju. Misalkan beli kaos, polos gitu ya. Nggak ada mereknya di sininya. Nanti sama si pembelinya itu dikasih merek doang gitu. Iya. Jadi sebetulnya istilahnya itu yang kayak gitu teh apa namanya white label ya. White label. Jadi labelnya polos maksudnya gitu. Oke. Terus skincare juga termasuk kayak kita misal maklon ke orang itu kan udah jadi tuh tanpa merek. Iya. Nanti dimerkin sama kita gitu. Maklon juga sebetulnya itu praktek bisnis dari white label ya. Ya. Terus kalau jasa ada nih, jasa juga. Jasa kayak gimana nge-labelinnya tuh? Umroh, haji dan umroh. Itu kan biasanya mereka bikin tur sendiri tuh. Iya. Misalkan kita mau bikin nih kebun tur misalkan. Taunya turnya ini nanti kalau udah daftar nanti dioper ke orang gitu. Iya. Kita itu sebetulnya bukan yang nganterin si orang haji ini atau orang yang umroh ini gitu ya. Ya. Tapi kita kayak punya kayak semacam ruko, kantor gitu ya. Kantornya aja. Kita kasih merek nama kita. Gitu ya. Bener. Cuman ada pelaku tur lainnya yang dia tuh nggak ada namanya misalnya gitu ya. Itu. Yang dia tuh suka nganterin orang ke sana. Ya. Gitu ya. Nanti digabung biasanya antara punya kita terus punya orang lain terus digabung misalnya dalam satu pesawat misalnya gitu. Oke. Nah itu praktek white label juga itu. Ya, di bidang jasa tuh ya. Bidang jasa. Oke. Banyak juga sih yang kayak travel tuh, travel antar kota. Iya. Nah, itu banyak juga yang prakteknya sama. Dia bikin bikin kiosnya, kantornya dikasih nama misalkan travel sukses misalnya. Bandung, Karawang, Jakarta misalnya. Nah, nama dia nanti mobilnya, supirnya itu punya orang gitu. Nah, banyaklah hal yang menggunakan bisnis tipe ini, white label ini gitu. Dan laku. Ya, dan kita mah hanya memproduksi aja lah ya. Nah, iya, dengan kualitas yang bagus gitu kan. Nah, benar. Produksinya harus bagus, jasanya juga harus bagus pelayanannya. Nah, ini kan citra dari pembeli-pembelinya ini nih, yang ngasih mereknya ini kan dipertaruhkan nih. Benar. Ibaratnya apa ya? Kita tuh nggak jago marketingnya lah ya, misalkan. Cuman jago produksi nih. Ya, kualitasnya tetap dijaga dong, supaya teman-teman kita nih yang dia bikin merek pakai produk kita gitu ya. Itu konsumen-konsumen mereka ini tetap terpuaskan gitu. Benar. Dengan produk-produk yang kita kasih ke si yang punya label ya. Ya. Oke. Nah, terus Jis, ini kan kita nggak langsung ngejual ke konsumen dong ya, tapi ke orang-orang yang mau bisnis lagi. Ya. Gitu. Nah, ini gimana nih nyari orang yang mau bisnis laginya atau gimana? Kita yang nyari mereka atau mereka yang nanti yang nyari kita gitu atau gimana? Kalau untuk mendapatkan klien ya kita harus pertama nyari pasti ya. Kita harus nyari juga itu kita menawarkan terus dari mulut ke mulut ya. Terus ada juga yang memang kalau udah lama berbisnis nanti nyamperin tuh konsumen ke calon-calon konsumennya. Kalau udah misalkan kita udah iklan, udah promosi di mana-mana. Nah, cuman ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Oke, apa nih? Nah, yang pertama adalah tadi yang menjaga kualitasnya itu sangat penting ya. Wajib lah ya. Poin yang sangat penting nih ya. Ya. Nah, yang kedua adalah spesifikasi produk nih.
Oke. Maksudnya gimana ya spesifikasi produk? Nah, spesifikasi produk ini jangan sampai kita, kalau bisa sih kita jualannya itu tiap tiap orang tuh beda-beda spesifikasi produknya. Misalkan parfum, ada orang datang pengen bikin parfum dong, nanti saya mau bikin mereknya, misalkan. Terus cocok dengan wangi A misalkan. Nah, usahakan kita jangan menjual wangi A lagi ke brand lain. Oke. Untuk membuat si brand A ini jadi eksklusif gitu maksudnya. Ya, ibaratnya si brand A ini punya value tertentu lah ya. Punya value tertentu ya. Jadi ketika di konsumen di pasaran di bawah ya, ketika nyampe di konsumen, oh ini beda nih, nggak pernah ada gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan kita jualan dengan wangi yang sama, misalkan ke 50 brand, wah itu kan terjadi apa ya, di bawahnya itu jadi kurang laku tuh, karena ini wanginya sama nih kayak brand yang ini. Iya. Ibaratnya si brandnya itu namanya ya stuck gitu ya. Ya. Kalau orang-orang yang ngerti branding gitu ya, misalkan di brand gitu ya, ya mereka pengen brandnya ini kan naik, bagus, citranya gitu kan. Masa dirusak sama kita sendiri nih ya? Nah, itu. Orang yang kerja sama-sama kita ibaratnya gitu kan. Apalagi kalau kliennya tuh udah naik tuh. Misalkan saya ini white label dari parfum misalkan. Terus ada konsumen datang ngasih merek misalkan Sukses Parfum. Nah, tiba-tiba terkenal nih si brandnya gitu ya kan. Nah, biasanya saya nih yang punya white label, wah terkenal nih produksi saya nih, bikin misalkan KW-nya gitu. Jadi si perusahaan white labelnya ini malah mengkawekan produk yang dia jual sendiri gitu. Iya. Itu bahaya itu. Iya, itu sih ya malah ngerusak partnernya kan. Benar, gitu. Merusak partnernya. Atau ada juga orang yang datang, Pak saya mau kayak brand ini dong, bisa nggak gitu. Nah, praktek-praktek seperti itu yang sebenarnya merusak. Harusnya si yang white label ini bikin rumusan yang berbeda lagi ya. Ya, rumusan yang berbeda. Misalkan kalau di parfum kan wanginya beda gitu. Terus kalau misalkan di baju bahannya gitu ya, atau jahitannya ya, kayak gitu. Jadi kalau bisa dibedakan, sih dibedakan gitu. Oke. Nah, itu yang kedua, dari spesifikasi produknya harus berbeda ya. Oke. Yang ketiga adalah kita tuh harus terkenal perusahaannya gitu. Harus terkenal perusahaannya. Jadi kalau kita membranding perusahaannya, bukan membranding produknya gitu. Karena produknya kan sudah pasti polos gitu. Ya, jadi kita tuh harus terkenal misalkan, nyari misalkan sesama pebisnis parfum misalkan. Produksi parfum di mana? Di ini aja misalkan, tempatnya bagus. Produksinya tepat waktu gitu. Harganya murah apa. Jadi lebih ke perusahaannya itu gitu. Iya. Berarti kan kita membranding perusahaan yang bisa memproduksi produk A misalnya itu ya dengan bagus gitu ya. Dengan bagus, dengan cepat gitu. Jadi mesin-mesinnya bagus tuh di tempat itu misalkan. Terus peralatannya lengkap gitu. Ya, yang gitu-gitu. Jadi bukan ke spesifik produknya gitu. Tapi lebih ke kekuatan kita untuk memproduksinya bisa nggak nih? Benar. Misalkan tuh ke sana aja, pabrik sana aja misalkan dia mampu memproduksi sampai 1 juta botol parfum misalkan. Itu kan jadi satu branding lah untuk si white label ini. Kemampuan produksi, kualitas produksi, peralatannya. Nah, itu yang di branding itu. Ya, kita terkenal di kalangan para pelaku usaha gitu ya. Iya, benar. Terkenal di para pelaku bisnis kayak gitu yang mau nanti kerja sama-sama kita, mau ngemaklon ke kita ibaratnya kayak gitu ya. Itu mereka bakal percaya gitu. Benar. Karena kalau di konsumen ya, konsumen terakhir kan nggak peduli siapa yang produksi gitu. Benar. Yang penting mereknya. Misalkan tadi Sukses Parfum, wanginya cocok, ya udah gitu. Saya belinya pasti merek Sukses Parfum gitu. Ya, ibaratnya kita nih konsumen ya, beli mie instan Indomie. Nah, kita kan lihatnya Indomie-nya ya. Iya. Kita nggak peduli tuh produksinya siapa, diproduksi oleh siapa gitu. Benar. Kan. Misalkan diproduksi oleh Indofood, ya kita nggak peduli dengan Indofood-nya. Iya. Yang peduli dengan Indofood-nya adalah si pelaku-pelaku yang bikin mereknya nih, merek Indomie misalkan gitu ya. Mereka yang akan peduli dengan si produsennya, yang memproduksinya gitu kan. Iya, benar. Jadi gitu, mereka peduli dengan yang produknya itu bener nggak nih, bagus nggak nih gitu ya. Ya. Kerjasamanya bisa ditingkatin nggak nih gitu kan. Benar. Nah, bahkan si Indofood ini white label juga nih.
white label juga kan? Iya, waktu dulu awal-awal muncul, dia yang pertama membeli alat pembuat mie yang banyak yang bisa memproduksi jutaan bungkus mungkin ya. Terus dia akhirnya bekerja sama dengan Sarimi, terus Indomie-nya punya dia sendiri, terus Supermie itu. Ya, jadi ibaratnya merek-merek kayak Sarimi, Supermie ikut ngemaklun juga ke Indofood gitu ya? Ya, benar. Oke. Sampai akhirnya di titik dimana malah dibeli si brand Sarimi-nya. Oke. Gitu, pada akhirnya dibeli gitu. Nah, jadi seperti itu gitu. Memang white label ini bisa jadi pilihan lah buat teman-teman yang mau bisnis nih. Nggak harus bikin brand, tapi teman-teman bisa produksi apa, bisa menjadi white labelnya ini. Iya, benar. Berarti yang harus diperhatikan tadi produknya berarti gitu ya. Ya. Kemudian kualitas produknya, terus spesifikasi. Oh, spesifikasi. Ya, tiap klien kalau bisa beda. Ya, gitu. spesifikasi kayak gitu ya. Terus yang barusan tuh? Yang brandingnya itu branding usahanya, branding korporatnya. Branding korporatnya kayak gitu ya. Biar terkenal di kalangan pengusaha kayak gitu ya. Biar terkenal di kalangan pengusaha ini. Gitu. Benar. Dan itu kan kalau kayak Indofood kan itu kayak pemain besar banget tuh, Jis. Benar. Udah gede banget ya. Cuman untuk kita yang skupnya UMKM yang bisa produksinya misalkan 1.000 sampai 2.000 atau 3.000 gitu ya. Itu kerjasama dengan para pelaku usaha UMKM lainnya masih bisa juga kan ya? Bisa juga. Misalkan kita bisa bikin, misalkan kita bisa bikin sambal misalkan. Bisa bikin sambal 1 bulan misalkan 1.000 botol. Nah, bisa tuh nyari, ada nggak yang mau saya bikinin sambalnya nih, bisa dimerek sendiri gitu. Nah, dijualnya juga kalau white label itu menjualnya memang partai besar biasanya. Karena dia kan berbasis produksi. Jadi kalau cuma ngeproduksi satu, ongkosnya terlalu mahal gitu. Listriknya, terus karyawannya, beli mesinnya segala macam gitu. Makanya biasanya kalau yang usaha white label ini minimal produksinya ada tuh. Misalkan 10.000 botol, 10.000 bungkus gitu. Minimal ordernya gitu. Kayak gitu. Iya, jadi ya misalkan kita yang masih UMKM, masih budgetnya terbatas, ya misalkan 1.000 produksi per bulan masih masuk lah ya buat bisa. Nyuplai teman-teman UMKM yang dia basicnya bisa bikin label lah gitu ya. Ya, bisa juga. Banyak lah yang bisa digarap lah sih yang seperti itu ya. Kayak tadi bisnis umroh aja, kayak terus tour, terus travel itu kan bisa di white label kan. Nah, atau teman-teman nih punya modal misalkan, kita beli mesin apa nih misalkan, mesin cetak muk misalkan. Nah, nanti kita berdayakan tuh, misalkan UMKM mana gitu. Ayo kalian teman-teman bikin percetakan di daerah masing-masing gitu. Ada juga tuh yang tipe percetakan ada yang seperti itu. Tapi nanti nyetaknya mah tempat di tempat kita gitu. Iya. Tapi outletnya di mana-mana dengan berbagai brand gitu. Iya. Silakan di kampung ini bikin tokonya label kalian tuh percetakan. Biar mereka order, teman-teman orang lingkungan situ ordernya ke situ, nanti dilempar ke kita buat produksinya. Kita yang punya mesin, misalnya punya modal untuk beli mesinnya gitu. Kayak gitu. Benar. Nah, secara kemudahan untuk si yang mau usaha lebih mudah. Karena tidak perlu beli mesin, tidak repot harus produksinya kayak gimana. Benar sih. Kita juga yang pengusaha white labelnya gitu ya, nggak pusing marketing gitu kan. Nah, yang pengusaha white labelnya nggak pusing marketing. Ya, lebih fokus sebetulnya. Fokus produksi. Benar. Cukup kita menjalin relasi dengan para pengusaha gitu ya. Dan kita tetap menjaga kualitas buat jualan yang punya labelnya lah gitu ya. Nah, karena white label ini kan untuk pebisnis lagi, otomatis ngambil harganya pun jangan terlalu tinggi. Karena kita harus ngerti ini buat dijual lagi. Iya. Ya, jadi untuk dijual lagi harganya jangan terlalu tinggi gitu. Makanya banyak yang nyari itu dari kuantitasnya. Iya, benar. Gitu. Makanya tadi ya sekali ngejual 1.000 misalnya gitu ya. Itu. Sekali order orang gitu ya, pengusaha ke kita 2.000 misalnya gitu ya. Iya. Karena kita nyari dari kuantitas gitu. Karena kita tahu ini bakal dijual lagi gitu barangnya. Benar. Kita mampu sehari itu produksi 1.000 misalkan gitu ya. Ya udah
harganya ya murah. Kita cuman ngambil untung itu cuman Rp1.000 misalkan gitu ya. Ya, per pieces. Per pieces kali 1.000. 1 juta. 1 juta berarti kita bisa dapat untung sehari 1 juta gitu ya. Kali misalkan kita punya partner itu 10 misalkan gitu ya. Ya, otomatis 10 juta untungnya gitu. Iya, kayak gitu kan. Bener. Benar, jadi benar. Kayak gitu. Jadi ada minimal ordernya karena untuk ngepres harganya. Benar gitu ya teman-teman ya. Ada lagi Jis tentang white label ini? Udah. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman bingung, misalkan mau bikin label, mau nyari nama bisnis gitu ya, nama merek, aduh bingung nih. Tapi teman-teman punya skill memproduksi, punya mesin buat ngeproduksi, ya bisa pakai cara white label ya. Bisa juga. Oke. Atau teman-teman nih yang zaman sekarang nih yang mau memulai bisnis, teman-teman cukup misalkan order desainnya ke Kebun Desain, misalkan order logo, order desain kemasan. Habis itu teman-teman produksinya ke white label itu, cari. Benar. Jadi lebih mudah. Nanti tinggal dipasangin sesuai desain yang udah kita kasih, lalu dijual dengan sesuai brand kalian lah. Gitu. Iya, harganya ya. Gitu, benar teman-teman. Ya, oke. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta tadi kan kita juga nawarin kalau teman-teman pengen bisnis. Nah, bisa beli desain logo ya, desain kemasan, desain lain-lainnya lah untuk bisnis teman-teman nih. Iya. Selain itu kita juga bisa daftar merek, perizinan NIB, atau ada permasalahan OSS ya. Terus bisa juga bikin PT perorangan. Gitu. Bisa dibantu ya sama bisa dibantu. Bisa langsung order di WA yang ada di bawah aja ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi buat bisnis enggak sepusing dulu lah gitu ya. Benar. Banyak triknya, banyak caranya. Ya tinggal teman-teman searching belajar ya di YouTube, di Google gitu, ada kok banyak cara-caranya ya. Salah satunya bisa belajar bareng, diskusi bareng dengan Kebun Desain kayak gitu ya. Ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.